standar costing untuk direct cost. Nah, bagaimana ke prosesnya? Jadi kan kita menetapkan biaya standar itu pada suatu periode. Jadi, awal periode itu perusahaan menetapkan biaya standar. Nah, biaya standar ini berarti kita menetapkan standar fisik, standar harga, untuk masing-masing komponen dari manufacturing cost, jadi DM, DL, FOH. Nah, sepanjang periode, perusahaan menerapkan biaya standar tersebut. Nanti pada akhir periode, dibandingkan antara biaya standar dan biaya aktual. Perbedaannya ini disebut dengan varian, dan akan kita bahas lebih lanjut di materi pembelajaran yang ketiga. Nah, jadi biaya standar itu kan memiliki dua komponen, standar fisik dan standar harga. Nah, standar fisik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu standar dasar atau basic standard dan standar sekarang atau current standard. Nah, standar dasar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual. Nah, sedangkan standar sekarang ini tuh terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah standar aktual yang diperkirakan, lalu standar normal dan standar teoritis. Nah, bedanya apa nih? Kalau yang aktual yang diperkirakan, tingkat aktivitas dan efisiensinya itu diperkirakan. Dan dia itu merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Sedangkan standar normal, tingkat aktivitas dan efisiensinya normal, dan merupakan estimasi yang menantang, namun masih dapat dicapai. Sedangkan teoritis, itu tingkat aktivitas dan efisiensinya ini maksimum atau ideal. Jadi dia itu merupakan cita-cita dari perusahaan. Nah, estimasinya ini tuh mungkin sih dicapai, tapi kemungkinannya itu kecil banget, jadi sangat-sangat sulit untuk dicapai. Nah, di standar costing kita menggunakan ini, biaya standar, yang standar normal. Nah, ketika standar itu telah ditetapkan, maka kartu biaya standar atau standard cost card sebaiknya dibuat untuk tiap produk. Nah, apa itu kartu biaya standar? Jadi kartu biaya standar itu merupakan biaya yang rinci. Jadi baik itu bahan baku, tenaga kerja, overhead dari suatu produk. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini standard cost card dari produk Paxel yang diproduksi oleh perusahaan bernama Wilton Manufacturing Corporation. Ini periodenya. Nah, tadi kan standard cost card ini memberikan informasi yang rinci ya mengenai biaya standar. Jadi baik itu dari direct material, direct labor, dan factory overhead-nya. Nah, jadi disampaikan nih di masing-masing komponen biaya ini tuh standar fisik dan standar harga. Di direct material, standar fisiknya ini berarti standar kuantitinya, dikasih tahu untuk masing-masing komponen ya. Lalu ini standar harganya, sedangkan ini untuk direct labor, ini bagian standard price-nya. Kalau untuk direct labor ini tuh berupa rate, dan standard fisiknya ini berupa time, waktu, ini jam. Sedangkan kalau FOH, ini standard fisiknya, sedangkan untuk standar harganya berupa rate. Nah, kebetulan di sini produknya itu melalui 3 departemen, yaitu departemen cutting, molding, dan assembly. Jadi ini masing-masing komponen kita kalikan, lalu dapat totalnya untuk direct materials itu $87. Sedangkan direct labor ini kita kalikan semua dapat total $22. Sedangkan factory overhead ini dapat besarnya itu 95,15. Maka totalnya, jadi biaya standarnya itu 204,15. Nah, jadi nanti dalam perhitungan salah satu varian, kita membutuhkan besar dari equivalent unit. Nah, ini materi di semester 3 kemarin sih. Jadi, di sini katanya ini diasumsikan ada 864 unit dari Paxel yang dalam proses di Departemen Assembly pada awal bulan. Nah, setengahnya itu selesai, jadi materialnya itu setengah udah selesai prosesnya, dan sepertiga selesai dari
labor, dan FOH. Jadi ini conversion cost. Nah, lalu selama bulan tersebut 4.200 unit itu telah selesai dan ditransfer ke finished good inventory. Lalu ini ada 900 unit yang masih dalam proses pada akhir bulan. Jadi ini ending inventory-nya. Jadi materialsnya itu tuh sudah selesai semua, sedangkan untuk conversion cost-nya baru selesai 2/3-nya. Nah, kita diminta untuk menghitung equivalent unit dari masing-masing elemen biaya. Nah, karena dia ini merupakan FIFO, jadi untuk equivalent unitnya itu didapat dari penjumlahan equivalent unit started and completed this period, lalu beginning inventory yang harus diselesaikan, dan tingkat penyelesaian dari ending inventory equivalent unitnya. Nah, untuk started and completed itu didapat dari pengurangan completed dan transfer out dengan beginning inventory. Jadi kan katanya completed and transfer out-nya itu 4.200 ya. Jadi ini 4.200, ini 4.200, lalu dikurangi dengan beginning inventory-nya yang ini 864. Jadi dapat equivalent unit started and completed-nya ini segini. Nah, sedangkan untuk beginning inventory ini merupakan equivalent unitnya itu didapat dari berapa sih yang masih harus diselesaikan. Nah, jadi kan tadi katanya material udah selesai setengah, berarti yang harus diselesaikan lagi itu setengahnya lagi. Makanya di sini 432 itu didapat dari setengah dikalikan 864. Nah, sedangkan kalau untuk conversion cost katanya baru selesai 1/3, berarti yang harus diselesaikan kembali itu 2/3-nya. Makanya dapat 576 ini yaitu 2/3 kali 864. Sedangkan untuk ending inventory-nya ini berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Nah, di materials karena udah selesai semua, maka di sini yang kita catat itu 900 atau 900 kali 100%. Sedangkan kalau untuk conversion cost katanya yang baru selesai itu 2/3. Berarti 2/3 dikalikan 900 didapat hasilnya 600. Terus kita totalin ini dapat hasilnya segini equivalent unitnya. Nah, bagaimana dengan perlakuan dari spoilage? Nah, jadi perlakuan spoilage ini tuh tergantung apakah ada kelonggaran atau tidak. Maksudnya kelonggaran ini adalah ada kalanya ketika pekerja itu setelah bekerja dengan baik, tidak ada masalah pada mesin dan pabrik dan lainnya itu, spoilage itu tetap tidak bisa dihindari. Nah, kalau seperti ini, maka perusahaan itu menerapkan rate tertentu untuk spoilage ini. Jadi, ada rate tertentu untuk spoilage yang dianggap normal. Nah, ketika lebih dari rate itu, maka itu dianggap sebagai abnormal. Nah, namun, pada dasarnya perusahaan itu kan sebaiknya menghindari spoilage. Jadi, jika perusahaan itu tidak memberikan kelonggaran, maka seluruh dari spoilage itu dianggap abnormal. Nah, bagaimana perlakuannya? Kalau misalnya ada kelonggaran, maka spoilage yang normal itu menjadi bagian dari equivalent unit, sedangkan yang abnormal itu menjadi bagian dari varians biaya. Nah, kalau misalnya tidak ada kelonggaran, jadi seluruhnya itu merupakan abnormal, maka seluruhnya itu menjadi bagian varians atau tidak menjadi bagian equivalent unit. Nah, atau perlakuan yang keduanya, mereka ini menjadi quality cost. Jadi nanti akan dihitung pada bagian equivalent unit sebagai spoilage unit. Oke, materi pembelajaran kedua sudah selesai, kita lanjut ke yang ketiga ya di video berikutnya.